Waduh, parah itu kalau begitu jawabannya. Kalau Anda mengatakan ada Injil tidak tertulis, Iya. tetapi diterima oleh murid Yesus. Ini metode baru untuk mengelak. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwasanya siapa yang menolak aku, dia sudah punya hakim sendiri, yaitu perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepada kalian. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Nah, Hmm. perkataan-perkataan Yesus itu adalah perkataan yang diterima dari Tuhannya, alias firman. Kalau firman pasti tertulis. Yang tidak tertulis itu bukan firman. Sedangkan Anda kemudian mengatakan ada Injil yang tidak tertulis. Hmm. Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Anda? Ya terserah Bapak, itu pilihan Bapak begitu. Saya Oh, tidak jadi akan gitu memaksa. caranya Anda menjelaskan konsep ketuhanan. Nah, kembali di tadi ya, kembali di tadi. Ketuhanannya hilang dan dia murni menjadi manusia. Oke. Jadi kalau di Islam itu jelas sekali yang sahabat-sahabat sebut dengan sebutan Yesus itu adalah seorang hamba Allah dan juga dia adalah nabi yang menjadi contoh pelajaran bagi Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Lalu kemudian ketika saudara Kristen mengatakan, oh Isa itu bukan Yesus. Lalu siapa yang kemudian yang diterangkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Ketika dikatakan kepada Nabi Isa alaihi salam oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia, jadikanlah aku ilahaini, ya, sembahan min dunillah, selain daripada Allah. Nah, ternyata di dalam agama Kristen ada manusia, anak laki-lakinya seorang perempuan, itu yang dituhankan kemudian. Berarti Isa dan Yesus itu sama. Karena dia adalah oknum yang ditanyai oleh Allah. Apakah kamu yang mengajarkan manusia untuk menuhankanmu selain daripada menuhankan Allah? A'anta qulta linnas. Lalu Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq. Ini berkesesuaian dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak berhak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Berarti Isa itu adalah Yesus. Sehingga kami umat Islam wajib hukumnya mendudukkan Nabi Isa itu sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah. Dan alhamdulillah ternyata orang yang mendudukkan Yesus Nabi Isa sebagai utusan Allah itu akan memperoleh hidup yang kekal menurut Bible. Apa pembuktiannya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Berarti iman kami sudah benar nih, bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Kok lagi-lagi ke Bani Israel? Ya, pengakuan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 24. Matius 24 nomor 14 ya kalau nggak Matius salah ya. 15 Matius ayat 15 nomor 24. Syukran akhi. Dia katakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti jelas pernyataan Al-Quran. In huwa illa abdun a'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Kok dia menjadi pelajaran bagi Bani Israel? Ya. Apakah ada di dalam kitabnya orang Kristen? Ada. Di mana itu tertulis? Lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Hai orang-orang Israel. Tidak dipanggil orang Kristen. Yang dipanggil adalah orang Israel. Hai orang-orang Israel.
Ini yang diterangkan Al-Quran, bahwa dia adalah pertanda bagi Bani Israel. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alna mathalan li Bani Israel. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Dan dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda pelajaran bagi Bani Israel. Gak ada yang salah, bukan? Nah, endingnya kemudian adalah hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Subhanallah, Islam mengenal Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi di Bani Israel adalah satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal sama dengan diperoleh oleh Islam. Bagaimana dengan Kristen? Satu menit. Bagaimana dengan Kristen? Apakah ada keselamatan dari Yesus? Tidak. Kristen oleh Yesus dilemparkan ke neraka. Loh, kok bisa kayak gitu? Mungkin di Al-Quran. Bukan cuma di Al-Quran, tetapi di dalam Bible. Ada. Yes, ada. Dengarkan baik-baik. Dikatakan di dalam Matius 7, nomor 21, nomor 22, nomor 23. Tidak setiap orang yang menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang telah melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengisur setan demi namamu? Kata Yesus apa? Aku tidak mengenal engkau. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Garis bawahi kata terakhir, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kata kejahatan itu kita temukan di dalam Matius 15, Matius 13 nomor 50. Apa yang dikatakan? Orang jahat itu dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Ternyata orang yang membuat kejahatan itu, menurut kitab saudara, Matius 13 nomor 50, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang orang jahat yang dimaksud Yesus? Dia yang memanggil Yesus Tuhan, dia yang bermujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Siapa dia? Dia adalah Kristen, dan itu bukan Islam. Subhanallah. Kristen dilemparkan ke neraka, Islam kemudian memperoleh hidup yang kekal, yaitu surga yang tertinggi. Demikian dari saya. Silakan sahabat yang ditambahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Silakan Bang Sukadame. Iya Bang, makasih ya Bang atas penjelasannya. Nah kemudian yang saya mau tanyakan lagi Bang, ini mungkin Abang yang menjelaskan tadi, mungkin ya ilmu pengetahuannya mengenai apa ini udah luas lah kan gitu. Nah, yang mau saya pertanyakan gini Bang, kan ada ini di Alkitab kami yang menuliskan di Yohanes 3 ayat 16, di mana itu bunyinya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisakah Abang membantah ini, ayat ini? Bisa. Makasih. Baik. Gampang. Jadi saya begini, saya tidak membantah Bang. Saya membantu Anda untuk memahami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Terkait dengan anak, mari kita baca di Amsal 3. Apa yang diterangkan oleh Tuhan tentang anak di sana? Ya, jelas sekali anak yang dimaksud di sini adalah orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Orang yang mendengarkan apa yang kemudian Tuhan ajarkan kepadanya. Kita lihat, kita baca ya teman-teman di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12 sebelum saya pindah tadi ke Yohanes 3 nomor 6. Di situ dikatakan, hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Berarti yang dimaksud anak di sini adalah dia yang mendengarkan didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti laksana ibarat Allah seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi panggilan anak, panggilan bapak itu ibaratkan Tuhan, ibaratkan
Tuhan dengan hamba yang dikasihinya. Kenapa dikasihi? Karena dia taat mendengarkan didikan. Karena dia tidak pernah bosan mendengarkan peringatan dari Tuhan. Itulah yang disebut anak. Jadi kalau ada yang mengatakan anak-anak Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan perintah Tuhan, itu anak-anak tiri itu. Itu anak palsu itu. Ngaku-ngaku gitu. Nah, kita kembali kepada Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Ya, anaknya ini adalah yang saya terangkan tadi, yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita uji, Kristen dan Islam, siapa yang percaya kepada Yesus? Ketika Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia, yang percaya Islam, yang percaya Kristen. Pertama. Kedua, ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, Islam percaya, Kristen juga percaya. Tetapi ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus, Islam percaya, Kristen tidak percaya. Apa buktinya? Tidak satu-satunya, tetapi tiga-tiganya adalah Tuhan yang benar. Konsep disalahi. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Oke, di dalam Lukas 16 nomor 17. Tolong diluruskan lagi kalau saya. Matius 5. Matius 5. Oke, Ya. Matius 5 dan juga Lukas 16 kali akhi. Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu. Iya, kalau di situ sebelum semua terjadi. Kalau di Lukas 16 nomor 17 itu tidak diterangkan kalau semua itu terjadi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Itu di dalam Lukas 16 nomor 17. Masya Allah, syukran akhina. Jadi ketika dikatakan seperti itu, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal, umat Islam percaya. Apakah umat Kristen percaya? Tidak. Apa pembuktiannya? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kami umat Islam tidak percaya itu, bahwa Yesus mati membatalkan segala hukum Taurat, tapi Kristen percaya akan itu. Nah, sekarang siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang percaya kepada Paulus? Anda lebih percaya kepada Paulus daripada percaya kepada Yesus. Nah, kembali ke data yang Anda sajikan, Yohanes 3 nomor 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Terakhir, 1 menit dari saya. Dengarkan baik-baik. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 nomor 12. Apa yang diterangkan di sana, sahabatku, saudaraku? Kita lihat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau Yesus itu bersunat, dia melakukan itu. Umat Islam melakukan itu. Kristen tidak. Yesus wudu dalam beribadah. Islam wudu dalam beribadah. Membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah dalam beribadah. Kristen tidak. Yesus takbir ketika dia beribadah, mengangkat tangan. Kristen tidak, Islam mengangkat tangan. Yesus sujud di dalam beribadah. Kristen tidak, Islam sujud dalam beribadah. Yesus puasa, Islam puasa. Kristen tidak puasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, pekerjaan yang Yesus lakukan, semua dilakukan oleh umat Islam. Apa yang Yesus lakukan kemudian dilakukan oleh umat Islam. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, Yohanes 14, pernyataan tadi Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Subhanallah, hanya umat Islam yang melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, sedangkan Kristen melakukan perintah-perintah Paulus itu sendiri. Demikian, silakan yang lain. Terima kasih. Oke. Ya, mau ditanggapi dulu apa mau dilanjut ke Ustaz Sugi? Saya Biar tambahin nggak sedikit lama. dulu ya. Oke. Jadi berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Allahu Akbar.
Berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Di situ percaya apa? Ya, harus dicari. Jangan langsung disimpulkan bahwa itu percaya Tuhan. Kalau Anda mengatakan itu percaya Yesus sebagai Tuhan, tunjukkan ayat. Nah, saya mempercayai bahwa itu adalah percaya sebagai utusan Tuhan. Saya kasih ayat. Contoh, di dalam Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Artinya kalau Yesus ngomong seperti itu, percaya Allah sebagai Tuhannya dan percaya Yesus adalah utusannya. Orang yang percaya Yesus sebagai utusan dan hanya ada satu Tuhan, maka dia tidak akan gelisah karena dijamin surga. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya, tunggal itu satu-satunya, bukan Trinitas. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Alhamdulillah kami percaya. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu artinya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan percaya Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi dulu Pak Sukadame. Subhanallah. Baik, makasih. Sukadame. Iya. Nah, kami kan di Kristen ini Bang mengakui yang namanya Tritunggal tadi kan Bang. Trinititas tadi. Di mana ada Bapa, Anak sama Roh Kudus. Kan begitu. Nah, kemudian Bang, yang saya mau tanyakan lagi, ini tadi di penjabaran dari Bang Juma ya, yang mengatakan ini Yesus ini ada di kitab Al-Quran Islam ada kan? Jadi Ya, namanya Isa. Isa Al-Masih ya. Nah, kemudian apa dasar atau mungkin yang saya tanyakan dulu lah. Ini Isa Al-Masih atau Yesus ini kafir nggak dianggap? Kami yang Kristen yang mengakui Yesus ini atau Tritunggal ini ya, yang satu ini kami akui Tuhan. Ini kafir nggak sama yang Islam? Oke. Laqad kafarol ladina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu satu dari yang tiga atau Trinitas. Lalu bagaimana dengan Yohanes yang mengaku Yesus itulah satu-satunya Tuhan? Laqad kafarol ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir ya orang yang mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih itu putra Maryam. Kafir, Bang. Karena apa? Karena baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan Bible, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu Tuhan. Saya melihat bahwa orang Kristen itu menuhankan Yesus hanya berdasarkan pengertian sendiri. Ya, padahal di dalam Amsal 3 ayat 5 sangat jelas dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kalaulah memang Trinitas itu benar pernah diajarkan oleh Yesus atau diajarkan oleh para nabi, kenapa para murid tidak pernah kenal Roh Kudus? Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus berkata kepada para murid, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, kami tidak, belum katanya. Bahkan kami tidak kenal Roh Kudus. Para murid tidak pernah tahu ada Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus ini diajarkan Yesus kalau para murid saja tidak pernah mengenal Roh Kudus? Simpel logis loh. Ya. Tidak ada ajaran Trinitas diajarkan Yesus, tidak ada. Justru Yesus mengajarkan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya. Ya, satu-satunya Bang, tunggal Bang. Bukan Trinitas, engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Di dalam Markus 12 ayat 29, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu, bukan Trinitas. Demikian, Akhi Juma, monggo lanjut. Ya, makasih. Jadi gini, saudara, saya tambahkan sedikit ya.
Tadi dari perspektif Islam jelas mengatakan teman-teman Kristen itu kafir. Lalu bagaimana dengan Bible? Apakah mengatakan orang Kristen itu kafir? Ya, camkan baik-baik. Di dalam kitab saudara, jelas sekali Kristen itu disebut kafir. Di mana diterangkan itu? Di Galatia 2 nomor 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jikalau engkau seorang yang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ini jelas. Orang-orang yang hidup tidak bersunat itu adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang hidup bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sekarang apakah Anda itu bersunat? Tentu tidak. Nah, lalu apa ending daripada orang yang tidak bersunat ini? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9, sangat jelas dikatakan, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang tidak bersunat baik hati maupun kulupnya boleh masuk ke dalam bait suciku. Ya, setiap orang asing yang tidak bersunat yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Berarti betul pengakuan Paulus bahwasanya orang-orang yang hidup secara kafir adalah orang-orang yang tidak bersunat. Sekarang apakah Anda bersunat? Kalau Anda tidak bersunat berarti Anda hidup secara kafir. Benar apa yang diterangkan Al-Quran. Demikian sementara, silakan. Ya, mungkin Bang Kores mau menambahkan, Bang Kores? Terus nanti aja aku kalau ngeyel baru gitu. Ini emang asik Oke. ini dialognya. Aku cuma nanya Bang satu aja Adam. ya. Sukadame ini kalau terjelaskan semua pertanyaan yang ditanyakan itu tertarik syahadat gak? Gini bang, itu kan kalau untuk mau pindah yang namanya agama ini kan nggak gitu mudah kan gitu sih bang. Jadi aku pun masih pengen tahu lebih luas sebenarnya bang. Sebenarnya jujur aja di Muslim atau di Kristen masih sedangkal dibilang pengetahuanku mengenai agama ini. Makanya tadi aku bilang di dasar, aku pribadi, aku itu Kristen karena keturunan. Kan begitu bang. Nah, maka aku mau tanya juga, karena dari sekitar belum ada setahun bang, aku itu ada menjalin hubungan sama yang Muslim perempuan. Nah, aku itu hampir, aku sunat bang ya, aku sunat. Aku itu hampir pindah agama ke Muslim, hampir bersyahadat juga kemarin sih. Cuman ya ini- udah tinggal diterusin perjalanannya. Nah, cuman Lanjut aku bertanya, masih silakan. pengen tahu bang, aku pengen tahu lebih dalam lah dibilang. Cuman ya kalau bilang untuk bersyahadat ataupun pindah agama aku ya kan nggak. Bukan, aku mudah nggak sih. nggak nanya bersyahadat sekarang, nggak tertarik nggak gitu loh maksudnya. Sebenarnya kemarin tertarik bang, tertarik. Cakep ya. Silakan bertanya kembali. Kami menikmati di sini. Nggak apa-apa ya bang, aku nanya di sini kan, nanya apa kan? Memang ini tujuannya, kawanku. Oke. Lanjut. Oke, makasih bang. Jadi gini lagi bang, mengenai apa ya, silsilah lah dibilang ya. Ini tadi kalau di kami Tuhan Yesus ini dia itu dilahirkan dari perempuan yang bernama Maria di kami ya Kristen. Nah, jadi istilahnya dia itu lahir dari perawan Maria dan kemudian ayahnya bernama Yusuf. Nah, ini di Muslim ada nggak silsilah si Maria ini dari mana? Aku jawab, ini bagianku. Keren ini. Oke, makasih. Oke. Memang di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan kitab yang biografi, sehingga Al-Quran itu tidak membicarakan tentang silsilah. Nah, di Bible, Bang.
memang menceritakan silsilah Yesus. Tapi celakanya antara silsilah yang ditulis oleh Lukas dengan apa yang ditulis oleh Matius, cakar-cakaran. Menurut menurut Matius, ya, kakeknya Yesus itu adalah Yakub. Bentar saya bacakan ya. Di dalam Matius 1. Ya, Matius 1 ayat 15 ya. Oke. Saya baca dari ini ya. Eliud memperanakkan Eliezer, Eliezer memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub atau bapaknya Yusuf adalah Yakub. Sementara kalau kita lihat Lukas, ya, Lukas 3, kita baca di ayat 21, seingat saya ya. Bentar, ayat 21 ya kalau nggak salah. Oh nih, ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Bapaknya Yusuf adalah Eli. Bapaknya atau kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah mungkin seorang anak mempunyai dua bapak? Yaitu Yusuf mempunyai dua bapak, Yakub dan Eli. Mustahil. Mustahil ada satu orang mempunyai dua bapak kandung. Kenapa ini saya katakan bapak kandung? Karena kalau sudah berbicara tentang silsilah, itu berbicara tentang pertalian darah. Ya, mana yang benar? Ya, apakah menurut Lukas atau menurut Matius? Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar, Bang? Monggo, silakan. Al-Quran tidak menceritakan, sehingga nggak ada ini ya, nggak punya problem. Tapi Bible menceritakan silsilah Yesus menimbulkan problem. Nah ini mana yang benar ini? Oke, mungkin Gurunda mau ngejelasin dulu. Silakan. Udah lanjut aja, Hi. Saya lagi makan dulu lagi sebentar kali. Oh, Iya. siap. Nggak lihat tuh Ditanggapi Guruna lagi dulu, minum jus bunyinya. Lanjut. Silakan Bang Sukadame ditanggapi dulu. Gimana Bang? Sukadame? Sukadame. Diamati dulu. Menurut Lukas. Mute-nya. Dibuka dong. Kalau di mute-nya. Lukas 3 ayat 23. Kalau di Matius 1 ayat 15. Coba dicek benar-benar. Apakah saya bohong atau tidak? Bang Sukadame, dibuka mute-nya Bang Sukadame. Itu ke mute. Jangan itu. terguncang. Jangan lama-lama mikirnya. Kemarin kan baru mau, sekarang harus mau. Ya benar. Bentar Bang, bentar. Di mana tadi Pak tersurat Pak? Matius 1 ayat 15. 15 ya? Lukas 3 nomor 23. Lukas 3 ayat 23 ya? Mungkin bisa dinaikin saudara saya, bisa Pak? Di sini Pak, biar ada yang mengawani. Boleh? Gimana ya? Ada nggak di bawah? Ada, terhitung ada. Cuma ini penuh. Mending ini aja dulu. Saya di bawah aja, Hi. Kasih Saya koreksi dulu bawa turun. Oh sementara. jangan. Bunda cuma Sementara, Hi, jangan. saya lagi makan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan. Gak apa-apa Ustaz. Bukan karena Nggak Guruna apa-apa. ini 1700 tuh Guruna gitu. Jadi jangan Guruna yang turun. Iya, jangan. Aku aja Makanya turun. ini magnetnya Gurunda ini, magnetnya. Jangan diturunin magnetnya. Turunin kores. Iya, aku turun ya, aku di bawah. Ini yang dari Kristen. Oh iya, ini ya, ada Tonang aja ya. aduh. Japri Aritonang Ada dulu yang ya. ada yang minta kenapa tidak dijelaskan tolong jelaskan kenapa Al-Qur'an tidak menjelaskan silsilah. Karena Al-Qur'an ini fair.
Al-Quran mengakui bahwa Yesus, Nabi Isa itu terlahir ajaib. Dia tidak punya ayah kandung. Untuk apa dijelaskan silsilahnya? Karena baik orang Yahudi maupun orang Arab itu berdasarkan garis ayah, bukan garis ibu. Ya, sehingga Al-Quran tidak menceritakan berdasarkan garis ibu. Karena itu tidak sesuai budaya mereka. Dan tidak mungkin menceritakan sesuai garis ayah. Karena Yesus atau Isa itu tidak punya ayah. Selesai urusan Al-Quran. Nah, yang jadi masalah Bible ini. Menceritakan silsilah tapi terjadi gesekan. Terjadi pertentangan. Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah mungkin satu orang mempunyai dua kakek kandung dari satu ayah? Sebentar Ustaz Sugi, kita sapa dulu, ini dari kekristenan bukan Bang Jepri. Bang Jepri. Selamat malam, Bang. Kristen harusnya. Bang Jepri. Bang Jepri, selamat malam Bang Jepri. Itu ada Bang Natural tuh, mungkin pengen jawab Bang Natural lebih agresif tuh. Ya, kirim permintaan aja Bang Natural. Agresif boleh, tapi jangan menghujat. Kita bicara pakai ilmu, pakai data. Ini Bang Jalan Sesat aja dulu yang tadi. Kayaknya dia ada agak ini tertib. Ya, ini Bang Jalan Sesat masih monitor. Baik, terima kasih. Ya, silakan Tadi jelaskan kapan? dulu. Saya diturunkan. Baik. Selama ini kan kalian memperdebatkan Yesus itu Tuhan kan? Ya. Nah, Bang, ini masalah silsilah, Bang. Jangan dilarikan dulu, silsilah. Bang. Ya, Ya udah, masalah diteruskan silsilah aja Yesus dulu. nih, Bang. Diteruskan aja dulu. Dia kan bertanya tentang ini dari perspektif Al-Quran. Iya, sudah saya jawab. Kalau Al-Quran tidak menceritakan tentang silsilah. Kenapa? Itulah kejujuran Al-Quran. Gitu. Kenapa? Karena Al-Quran secara gamblang mengakui dan tanpa ragu-ragu bahwa Nabi Isa itu tidak punya bapak. Sehingga tidak mungkin menuliskan silsilahnya Yesus atau Nabi Isa. Begitu. Nah, sementara di Bible ini mengakui Yesus terlahir ajaib tapi punya silsilah. Dan silsilahnya ini tidak akur antara yang ditulis oleh Lukas dan yang ditulis oleh Matius. Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah mungkin satu orang mempunyai dua bapak kandung? Kan tidak mungkin. Nah, silakan tanggapi. Baik. Ingin dengar atau ini? Ingin mendebatkan nanti? Ya, kita mendengar aja dulu. Silakan aja ini dulu, ditanggapi dulu. Mendengarkan dulu. Berarti itu akan potensi mendebatkan nanti ya? Ya tentu, terserah, Bang. itu terserah ini nantinya mengikuti alur, Pak. Bapak jelaskan aja dulu. Jangan terguncang dulu, Pak. Jelaskan dulu, Pak. Saya sih tidak terguncang karena saya sudah kuat. Ya udah, silakan. Baik. Jadi kenapa itu agak ada bentrok antara silsilah? Karena dalam Alkitab itu silsilah yang dimaksud bukan silsilah tentang biologis. Tapi bagaimana terjadinya nanti sang juru selamat itu akan datang gitu. Dari keturunan siapa. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Raja Israel. Tapi kok Raja Israel, orang Israel menentangnya. Nah, karena konsep dari Israel itu adalah raja yang memiliki tahta di bumi yang ingin membebaskannya dari penjajahan Romawi. Karena pada waktu itu yang menjajahnya adalah bangsa Romawi. Sedangkan yang diinginkan Tuhan adalah pembebasan dari Sebentar, saya potong, Pak. Sebentar, Pak, saya potong. Kita menanyakan silsilah, bukan menanyakan sejarah, Pak. Silsilahnya aja. Jadi biar nyambung, biar sinkron, Pak. Jelaskan silsilah aja. Ya, Jangan makanya lari saya kemana-mana dulu, Pak.
Makanya saya katakan tadi, silsilah biologis itu tidak secara dituliskan secara eksplisit gitu, secara langsung. Tapi silsilah itu bermaksud untuk silsilah penyelamatan nanti gitu, penyelamatan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini bukan silsilah penyelamatan kita bahas, Pak. Silsilah tentang Yesus, bukan tentang penyelamatannya, bukan konsepnya. Ya makanya saya katakan tadi. Oke. Saya tanggapi biar tidak terlalu panjang. Jadi Anda mau mengatakan bahwa silsilah ini tidak berbicara tentang hubungan darah, kan begitu? Nah, Iya. kalau Anda mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan darah, Anda harus mengakui bahwa Ishak tidak ada hubungan darah dengan Abraham. Anda baca di dalam Lukas 3 ayat 32. Anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Amminadab. Oh, panjang banget ya. Bentar. Yang sudah mendekati ke Abraham aja mana ya? Bentar. Ya intinya itulah. Berarti Anda menolak bahwa Ishak itu tidak ada hubungan dengan Abraham gitu. Saya Karena tidak ini menolak. berbicara silsilah. Loh, kalau Anda tidak menolak, seharusnya Anda juga jangan menolak bahwa Yesus punya hubungan darah dengan Yusuf. Kan begitu. Karena ini berbicara pertalian darah ini, Pak. Anda tidak bisa mengelak di sini. Ya. Karena jelas-jelas bahwa ini berbicara tentang hubungan darah. Kenapa sih? Nah ini saya kasih tahu penyebabnya. Kenapa Yesus ini dipaksakan punya silsilah? Karena menurut orang Kristen, ya menurut orang Kristen di dalam kitab Yesaya 9 ayat 6, ya, itu yang akan mewarisi tahta Daud itu garis keturunan Daud. Coba Anda baca Yesaya 9 ayat 6. Kalau bukan keturunan Daud secara daging, maka dia tidak bisa mewarisi tahta Daud. Makanya Paulus di dalam Roma 1 ayat 3, Yesus dikatakan sperma Daud. Baca, dalam bahasa Yunaninya spermatos David. Tuh. Jadi, ya supaya Yesus ini bisa menggenapi nubuatan itu, dia harus ada talian darah dengan Daud. Dengan Yusuf itu tadi. Begitu loh. Baik, kan saya sudah jelaskan tadi. Konsep raja yang dimaksudkan Yesus dengan konsep rajanya orang Israel itu sangat jauh berbeda. Begitu, Bapak. Nah, Oke, Iya. mungkin gini, jangan sesat ya. Mungkin dia bahas. Oke, silakan. Oke, jadi gini. Kalau yang dimaksud Kristen itu adalah Yesus raja di sorga, ya, atau kerajaannya itu di sorga, maka tidak memenuhi nubuatan di dalam Yesaya 9 ayat 6. Karena yang diwariskan itu tahta Daud. Daud itu raja real, punya tentara, punya wilayah, punya kekuasaan. Itu yang dinubuatkan. Nih saya baca ya. Sebenarnya ini menurut kami yang membaca ini bukan nubuat, tapi orang Kristen mengatakan ini adalah nubuatan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dan keadilan kebenaran dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi menurut Yesaya 9 ayat 6, yang diwariskan itu adalah tahta Daud secara real, bukan tahta Daud, bukan kerajaan surga. Kalau Anda mengatakan itu kerajaan surga, maka Yesaya 9 ayat 6 ini tidak cocok untuk Yesus. Ya, mungkin Bang Julius mau menambahkan, Bang Ya, Julius. silakan Bang Julius. Nggak, kasih Bang Jangan Sesat jawab dulu. baik. Apakah Bapak sudah khatam mempelajari Alkitab itu tentang tahta Daud itu? Dari Kejadian sampai Wahyu sudah saya baca. Makanya saya pakai Bible berjalan, aman. Baik. Kan seharusnya Bapak tahu dong, tahta Daud itu sudah hancur sebelum datangnya Yesus.
Justru karena tahta Daud itu sudah hancur, maka akan dibangkitkan kembali. Ya, akan diwariskan kembali kejayaan Israel itu akan kembali dengan datangnya Mesias. Makanya kalau Anda lihat di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Dari tentara Roma. Akan diusir itu tentara penjajahan Roma itu, sehingga kerajaan Daud yang sudah hilang itu akan tumbuh kembali. Itu sebenarnya yang diharapkan sesuai nubuatan ini. Baik. Sekarang kan Bapak sudah dapat tadi kan penjelasan saya, dan logika Bapak pun sudah masuk dalam penjelasan saya tadi, di mana orang Israel itu menginginkan raja kembali seperti zamannya Daud, sedangkan yang dimaksud Alkitab itu beda. Bapak baca aja di Wahyu, itu ada tertulis Israel baru. Nah, Israel baru itu bagaimana itu maksudnya? Aduh, Pak, Yang Wahyu Bapak itu tahu. berbicara tentang sorga, Pak. Ini ayat ini tidak berbicara tentang sorga di 95 ini nggak bicara tentang sorga, Pak, tapi betul-betul kerajaan real. Coba dibaca dengan baik deh. Jangan disangkut pautkan dengan sorga, itu beda lagi. Gitu loh. Silakan Bang siapa Julius kalau mau menanggapi. Oke, mungkin aku tanggapi yang masalah Bang Jalan Sesat mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Yesus itu adalah kerajaan, ya, bukan kerajaan di surga, bukan kerajaan dalam bentuk fisik, ya. Itu kan menurut Bang Jalan Sesat. Yang jadi permasalahan, dari mana Anda tahu isi hati Tuhan gitu? Memangnya Yesus pernah cerita, oh saya ini bukan raja dalam bentuk fisik, tapi saya dalam bentuk rohani. Ya, nggak ada Yesus ngomong seperti itu. Silakan Anda cek. Terus yang kedua, ya, kalau memang Yesus itu bukan dalam kerajaan fisik, kenapa dia mengambil, ya, pakai kata ngambil lah ini, mengambil keledai yang sedang tertambat itu untuk dia kendarai untuk masuk ke kota Yerusalem. Bahkan rakyat-rakyat Yerusalem itu sudah menyambut kedatangan Yesus dengan menggelar karpet merah gitu kan, taburkan bunga, taburkan kain, itu kan adalah lambang bahwa mereka menyambut kedatangan raja. Keledai digunakan oleh raja Israel, ya. Jadi raja-raja di Israel itu bukan naik kuda putih, bukan naik kuda yang besar gitu, enggak. Tapi naik keledai, karena memang lambang dari seorang raja di Israel itu adalah menaiki keledai. Itulah kenapa Yesus mengambil keledai, dan ayat tentang keledai itu sangat fenomenal, ya. Yesus sampai capek-capek, ya, menyuruh muridnya untuk mengambil keledai yang jadi kontroversi sampai sekarang karena tidak jelas nasib keledainya dikembalikan atau tidak. Itu adalah satu hal yang membuktikan bahwa Yesus itu sebenarnya raja secara duniawi, raja secara fisik, keinginan dari Yesus dan keinginan dari murid-muridnya. Dan kalau teman-teman mau jujur gitu, coba kalian pikirkan gitu, kenapa orang-orang seperti Yudas, ya, orang-orang yang mengikuti Yesus itu mau ikut Yesus? Yudas itu ikut Yesus bukan karena tahu kalau Yesus ini adalah Mesias, tahu kalau Yesus ini adalah Tuhan gitu, enggak. Mereka tahu mereka mengikuti Yesus gara-gara klaim, ya, dan perkataan bahwa Yesus ini adalah Raja Israel. Yudas itu pengen jadi menteri, coy. Ya, murid-murid itu pengen ikut Yesus supaya dapat posisi. Kalau Yesus nanti mengklaim sebagai Raja Israel, itulah kenapa, ya, Herodes itu nggak suka gitu. Karena takut nanti kerajaannya diambil gitu kan. Kerajaannya diambil sama Yesus, dan Yesus jadi raja, dan ya orang-orang akan bersuka cita karena mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah raja secara fisik, benar gitu. Itu keinginan dari warganya, keinginan dari rakyatnya. Yang jadi masalah apa? Benar, Yesus itu tidak mengajarkan kalau dia kerajaan fisik. Itu perlu dipertanyakan. Ada nggak klaim dari Yesus? Nggak ada. Buktinya, Yesus mengambil keledai gitu, Bang. Sebagai bukti bahwa itu adalah simbol kerajaan fisik. Itu simbol loh. Kalau Yesus memang bukan mau jadi raja secara fisik, ngapain diambil keledai gitu? Ngapain diambil gitu kan? Repot-repot itu. Soalnya keledai itu sampai sekarang juga masih hilang, ya. Belum lagi bukti-bukti lainnya bahwa Yesus itu istilahnya punya pasukan atau punya orang-orang yang mengikuti dia, dan itu berpotensi untuk jadi pemberontak. Oke, silakan dari Bang Jalan Sesat. Apa bukti bahwa Yesus mengatakan dia bukan kerajaan dunia gitu? Padahal ciri-cirinya itu kerajaan dunia. Ya, sebentar sebelum ke Jalan Sesat kita ke Pak Sukadame dulu. Sukadame masih monitor? Iya, masih, Bang. Oke, udah dapat poinnya, Bro. Silakan, Bro.
Ya udah lanjutin aja dulu bang, lanjutin aja, aku masih dengar. Lanjutin ke abang ini, saudaraku ini jalan sesat. Baik. Abang itu mungkin kurang apa? Mungkin entah kurang puas. Enggak, siapa tahu Anda mau menanggapi dulu. Enggak apa-apa. Sama abang jalan sesat ini aja dulu. Baik. Bang Juma udah monitor Bang Juma. Sebentar. Terima Ya kasih. udah Bang, udah. Saya rasa diberikan kembali kepada teman kita dari Kristen. Udah cukup sekali ilmunya tadi dari dua narasumber kita. Oke, Baik. silakan Bang Jalan Sesat tanggapi. Baik. Terima kasih. Wah, saya sebenarnya tidak perlu panjang lebar membahas tentang bagaimana konsep raja yang dimaksud oleh Tuhan, karena Bang Dokter Akal tadi sudah menjelaskan. Baik, Bang Dokter kan menanyakan bahwa di mana klaim bahwa Yesus itu mengklaim kerajaannya bukan datang dari dunia. Itu terdapat dalam Yohanes 18 ayat 36. Ini isinya. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Nah, begitu. Sudah puas? Cuma segitu. Nah, Silakan ditanggapi. oke, Siapa dulu? justru karena Yesus bukan raja di dunia ini, maka dia tidak cocok dengan Yesaya 9 ayat 6. Karena Yesaya 9 ayat 6 menjelaskan yang akan diwariskan adalah tahta Daud secara real. Kemudian, ya, karena si penulis ini menginginkan Yesus itu raja di dunia ini, supaya menggenapi apa yang tertulis di dalam Yesaya 9 ayat 6, maka silsilah Yesus disangkut pautkan dengan Daud. Seperti itu, makanya terjadilah cakar-cakaran antara Lukas dan Matius. Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Tidak nyambung. Begitu. Baik. Baik. Silakan Bang Julius langsung gas. Speakernya nggak. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya. Islam Suara percaya aku kepada nggak ada ya? Injil toh? Islam percaya kepada Injil? Percaya, tapi bukan Injil yang ada pada Anda. Baik, Injil yang Anda percaya Injil yang mana sebenarnya? Begini, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, ya, sebentar saya ayat 157, bentar saya bukakan ya. Surah Al-A'raf, intinya begini, 157 ya, seingat saya di situ. Bentar, 157. Sambil bentar, Ustaz Sugi udah nyari, ketemu. aku mungkin jawab. Oke. Udah ketemu Bang, bentar Bang. Ya, di sini dikatakan, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi, ini al-ayah ya selanjutnya. Jadi, menurut surah Al-A'raf ayat 157, Injil yang dimaksud adalah Injil yang berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, apakah Injil Anda itu berisi nubuatan Nabi Muhammad? Jelas tidak. Oh tidak, berarti Injil Anda bukanlah Injil yang dimaksud Quran. Selesai toh? Baik. Berarti Oke, mungkin aku jawab dulu Bang Jalan Sesat ya. Kalau Yang tadi. Halo. Suaraku ada nggak? silakan. Iya, silakan Bang. Jadi gini Bang Jalan Sesat. Ya, Silakan. Bang Jalan Sesat, kalau kita bicara ya, kalau memang kamu bukan untuk kerajaan dunia, tolong ya simbol-simbol itu jangan kamu pakai yang simbol dunia gitu. Jadi misalnya contoh, simbol-simbol raja itu apa? Materai raja, mahkota raja, ya. Jangan kamu pakai untuk membuktikan bahwa kamu tuh raja dari surga, bukan raja dunia gitu. Termasuk naik keledai dan rakyat sampai menyambut sampai menyerahkan bunga dan juga pakaian. Itu simbol orang ya yang menjadi raja yang mau ditasbihkan jadi raja. Oke, mungkin Bang Jalan Sesat boleh bacakan lagi. Matius 21 ayat 5 itu Bang. Enggak, Yohanes 18:36 yang tadi dibacakan Bang Jalan Sesat boleh diulang? Karena Baik. begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka Allah mengaruniakan bukan itu. anaknya yang tunggal. Yohanes supaya 18:36.
Baik. Yohanes 18:36, silakan Bang Jalan Sesat. Sebentar, mungkin Jawab Bang Yesus. Sukadame di bawah dulu ya untuk menyimak. Saya naikin Kristen satu lagi biar ini nanti naik lagi ya Bang Sukadame ya. Ya, Bang silakan Sukadame. Bang Jalan Sesat. Baik. Ini terjemahan bahasa Indonesianya ya, karena saya tidak Silakan. tahu bahasa aslinya. Oke, silakan. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Oke, Akan tetapi cukup. kerajaanku bukan dari Ya. sini. Baik. Oke, cukup. Silakan. Ada orang Yahudi. Kenyataannya, apakah murid-murid Yesus melawan nggak? Murid-murid Yesus mencoba melawan. Buktinya apa? Ya, Simon Petrus maksudnya ya. Simon Petrus mengeluarkan pedang dan bahkan ya telinga dari tentara Romawi putus. Artinya murid-murid Yesus ingin melakukan perlawanan. Tetapi yang mencegah perlawanan siapa Bang Jalan Sesat? Yesus. Yesus yang menyuruh Bang. Baik. Perlawanan Kenyataannya murid-muridnya memang ingin melawan, yang mencegahnya malah Yesus, Bang. Kalau Yesus nggak cegah, terjadi nggak pertempuran saat itu? Terjadi, Bang. Jadi kenapa pula Yesus yang sok-sok baik dengan mengatakan, oh kalau saya kerajaannya dari surga, ya, kalau kerajaan saya dari dunia, maka murid-murid atau pengikut saya akan melawan. Memang mereka mau melawan kok. Tetapi kamu yang cegah. Tetapi kenapa kamu pula yang waktu di depan di depan Pilatus kamu sok-sok baik seakan-akan murid-murid kamu nggak mau melakukan perlawanan, aneh gitu kan? Kontradiksi nggak dengan tindakannya Bang Jalan Sesat? Kontradiksi dong. Yang saya ingin Kontradiksi. tanya, Ricelia ini dari kekristenan bukan? Iya. Oke. baik. Boleh dijelaskan Bang Jalan Sesat kenapa kontradiksi? Padahal muridnya mau melawan, tapi Yesus kok seakan-akan kayak ini ya, kalau pengikutnya itu orang baik yang nggak akan melawan gitu kan? Di depan Pilatus dia tiba-tiba ngomongannya nggak sesuai dengan kenyataan. Baik. Terima kasih. Jadi, kenapa Yesus mencegah? Karena hukum yang diajarkan Yesus itu bukan hukum untuk membalas mata ganti mata. Mungkin akan terlihat kontradiksi sekali dengan PL ya. Kok Yesus mengajarkan kasih? Nah, Ya karena begini. beda Tuhan. Enggak, Bukan. yang saya tanyakan bukan masalah ajarannya, Bang. Kenapa di 18:36 itu ya Yesus mengatakan muridnya nggak melawan, padahal kenyataannya muridnya tuh pengen melawan tapi dia yang cegah. Kenapa Yesus malah di depan Pilatus ngomong seperti itu? Yang saya tanyakan itu, Bang. Baik. Kenapa Yesus mencegah? Karena Yesus mengajarkan hukum kasih itu. Betul, Yesus mencegah, Bang. Aku nggak permasalahkan Yesus mencegah dengan alasan, oh karena itu hukum kasih, karena Yesus tidak mengajarkan mata balas mata, ya gigi ganti gigi. Oke, Bang. Cuman yang saya tanyakan, kenapa di depan Pilatus dia berkata seperti itu, seakan-akan muridnya itu tidak akan melawan gitu. Padahal kenyataannya sudah tidak melawan. seperti itu. Iya, Itu dalam kitab apa, Bang? iya yang tadi 36. Yohanes 18:36. Yohanes. Ricelia kalau mau menambahkan silakan biar imbang Ricelia. Ini ibaratnya gini, Bang Jalan Sesat ya. Bang Jalan Sesat ini murid saya. Bang Jalan Sesat ini padahal sudah nyolong nih. Ya, sudah nyolong barangnya Bang Juma. Terus saya bilang sama Jalan Sesat, kau kembalikan, jangan kau colong. Tiba-tiba begitu di depan pengadilan, ya saya katakan bahwa Bang Jalan Sesat ini anaknya baik, dia tidak mungkin mencolong gitu. Padahal kenyataannya dia udah melakukannya. Murid-muridnya melakukan. Hilang Ya, suaranya. telah melawan. Oh ya, sorry, agak hang nih. Ya, jadi nggak sesuai dengan perkataan dia di depan Pilatus gitu. Kok di depan Pilatus dia membuat seakan-akan muridnya itu orang yang baik, muridnya itu tidak akan melakukan perlawanan. Padahal kenyataan dia yang cegah loh. Baik. Yohanes. Sebentar, Bang Ricelia monitor. Iya.
Kalau mau menambahkan silakan aja dibantu Bang Jalan Sesatnya biar imbang gitu loh, biar kesannya kita tidak keroyokan. Oh, enggak. Saya tadi cuma mau menjawab yang dibilang kontradiksi silsilah Yesus ya kakeknya yang satu bilang Yakub, yang satu bilang Eli kan gitu. Antara Matius dengan Lukas. Kan kesannya berbeda ya. Nah, yang saya pernah ketahui mengenai silsilah ini antara Matius dan Lukas itu garis keturunannya itu berbeda. Jadi gini, di Matius itu makanya dijelaskan Yusuf suami Maria. Jadi sekali lagi memang Maria adalah titik kelahiran Yesus karena kan Yesus ini bukan dari hasil biologis kan gitu. Nah memang si Yusuf kakeknya itu adalah Yakub. Tapi waktu di Lukas dibilang Yusuf lalu anak Eli. Nah Eli ini adalah bapaknya Maria gitu. Jadi waktu si Lukas itu menjelaskan kakeknya Yesus dari Maria gitu. Kalau di Matius kakeknya Yesus dari Yusuf seperti itu. Jadi kan kalau kayak kita manusia ada kakek dari ibu, kakek dari bapak. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Jadi menurut Oke, saya tidak ada tanggapi. kontradiksi. Oke. Ya, justru kalau Anda mengatakan yang berdasarkan Lukas itu berdasarkan silsilah Maria, pertama, tidak ada di dalam Bible menyebutkan nama bapaknya Maria adalah Eli. Ya, tidak ada. Yang kedua, ini justru lebih aneh lagi. Bagaimana mungkin menantu masuk ke silsilah mertua? Aneh. Ini nggak pernah terjadi dimanapun. Bagaimana mungkin menantu bisa masuk ke silsilah mertua itu loh? Yang namanya silsilah itu pasti ada hubungan dengan darah. Makanya kalau kita baca dari atas, itu nanti Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub terus seperti itu. Karena itu ada hubungannya dengan darah. Nah ini kok tiba-tiba menantu masuk ke silsilah mertua. Coba Anda tunjukkan kepada saya di Bible, Bapak Maria adalah Eli. Silakan. Ya, saya sih belum sampai saat ini belum ini ya, cuma tadi sepintas saya ingat gitu waktu saya pernah dapat materi ini, itulah yang saya pahami gitu. Jadi ya buat saya memang penelusuran detailnya belum, tapi yang saya pahami di situ tidak ada gitu. Mungkin buat bapak-bapak itu bermasalah ya, buat kami enggak. Penjelasannya adalah dalam Lukas itu ya itu Eli itu kakeknya Maria, tapi penjelasan detailnya mana buktinya nanti saya coba gali lagi gitu ya. Ya, Tapi pasti saya itulah sudah penjelasan khatam itu. Bible, Bang. Saya tidak menemukan bapaknya Maria namanya Eli di dalam Bible. Saya nggak ketemu, Bang. Nggak ketemu. Ya, Ya. sah Jadi itu aja masih kita saya anggap dapat asumsi. penjelasan Bible gitu. Ya. Karena kan Bible ini bukan untuk dihatam, Bang. Gitu. Karena Ya paling firman tidak Tuhan ini ketika bukan kita untuk dihatam. bicara itu tahu dasarnya ini loh. Nah, karena Anda ngomong tanpa dasar, sehingga Anda mengatakan bahwa itu bapaknya Maria adalah Eli. Padahal nggak ada tertulis dalam Bible. Nggak ada. Kalau ada silakan. Tunjukkan pada saya. Ya, Saya sudah nanti meneliti Bible ini, Bang. Bukan kaleng-kaleng saya ini. Makanya saya pakai nama Bible Berjalan. wis. Oh iya. Bahkan saya berani debat dengan orang Kristen. Open Wis. camp. Tanpa buka Bible tapi mampu mengeluarkan ayat-ayat Bible. Kira-kira ada orang Kristen sanggup enggak memenuhi syarat saya? Enggak ada. Lanjut. Oke, mungkin aku tambahin aja karena signalku Ya. jelek, bentar lagi aku turun ya, ganti kores. Ya, jadi ya pertama Ustadz Sugi ini bukan kaleng-kaleng, dia kardus-kardus dia. Kembali lagi ke Bang Jalan Sesat tadi ya. Mungkin Bang Jalan Sesat ini kan baru merenungkan tadi ya, setelah kita jelaskan. Menurut Bang Jalan Sesat sendiri pun agak bingung ini kan. Kenapa Yesus yang menyuruh jangan berperang, tapi waktu di depan Pilatus dia mengatakan bahwa kerajaan dia bukan dari dunia, sehingga pengikutnya itu tidak melawan. Padahal pengikutnya itu di belakang tuh udah pengen melawan semua. Tapi gara-gara dicegah aja. Kalau nggak mereka mungkin sudah memberontak. Mereka mungkin sudah menyerbu ke sana. Cuman karena dilarang kan. Itu satu hal yang aneh gitu. Tindakan dan omongan beda. Sehingga perlu dipertanyakan. Terus yang kedua tadi Bang Jalan Sesat juga sudah jujur gitu. Mengatakan bahwa ya Yesus punya ajaran dengan PL kok beda sekali. Itulah yang saya katakan dari dulu kepada teman-teman Kristen. Kalau kalian mau jujur mengatakan ya, Tuhan yang di PL sama PB, itu kok beda banget gitu. Ini Tuhan yang sama atau tidak gitu. Banyak orang-orang Kristen ini mempertanyakan, apakah ini sosok Tuhan yang sama atau tidak. Karena yang namanya Tuhan,
Itu tidak mungkin pelin-pelan. Yang namanya Tuhan itu bukan kayak manusia. Hari ini Ustadz Sugi kelakuannya seperti ini. Mungkin 5 tahun lagi kita ketemu Ustadz Sugi udah beda. Dulu dia pemarah, sekarang dia jadi orangnya penyabar. Bisa berubah, manusia. Wajar. Ya, waktu membuat dia berubah. Pengalaman hidup membuat dia berubah. Tetapi Tuhan, ya itu tidak mungkin berubah, Bang. Tuhan itu nggak bisa berubah seperti manusia. Tuhan itu adalah awal dan akhir, semua fix. Ya, kita bisa tahu Tuhan itu dari apa? Dari sifat. Ya, apa yang dilakukan manusia itu adalah dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan, dengan melihat bagaimana sifatnya Tuhan. Tuhan itu senangnya apa sih? Ya, Tuhannya pengen kita tuh seperti apa? Pengen manusia itu melakukan apa? Ya, itu yang kita lakukan kan. Jadi kalau teman-teman mau jujur seperti Bang Jalan Sesat tadi, ini memang Tuhannya beda nampaknya, Bang. Ya, memang bukan Yesus Tuhannya. Yang di PL sama PB itu beda kok. Jadi kalau teman-teman Kristen mau menganggap bahwa Yesus Tuhan, silakan. Tapi jangan menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Malah nanti orang Yahudi. Karena memang beda. Kita lihat dari sifat, dari kelakuan, dari apa yang dilakukan memang beda. Itulah saya katakan, sebenarnya kalau teman-teman Kristen mau, seharusnya teman-teman Kristen jangan lagi menggunakan Perjanjian Lama. Kenapa? Nanti kalian terbelenggu gitu. Nanti dibilang gitu kan, oh umat muslim suka perang, umat muslim ayat-ayatnya kasar gitu, Al-Quran isinya kekejaman gitu. Begitu kita balik di Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang bahkan lebih sadis lagi. Ya, dalam perang itu nggak ada hukumnya. Perempuan, orang tua, anak-anak, pohon dihajar semua. Itu gimana? Oh, itu orang Yahudi bukan kami. Jadi bagian yang jelek-jelek nanti disalahkan kepada orang Yahudi. Bagian yang nggak baik semua dikambing hitamkanlah orang-orang di Perjanjian Lama. Ini kan jadi belenggu buat kalian. Kalau begitu kenapa nggak Perjanjian Baru berdiri sendiri tanpa ada PL? Udah selesai gitu. Akui saja bahwa Tuhannya antara Tuhan orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen itu berbeda. Selesai. Ya. Kalau nggak nanti kalian akan terbelenggu selamanya. Oke, dari saya itu aja. Makasih buat teman-teman semua ya. Signal gua agak jelek karena ini pakai pakai data ya. Aku nyimak dulu bentar sebelum aku turun. Ya, silakan yang lain lanjut. Oke, sebelum ke Bang Juma, sebentar ya. Ini saya sapa dulu, saya pastikan dulu, bukannya saya bawel. Papa silakan. Culo ini dari kekristenan bukan? Papa Culo? Oh, bukan ya. Silakan Bang Jalan Sesat ditanggapi dulu sebelum ke Bang Juma. Baik. Jadi begini, apa yang saya ingin sampaikan sebenarnya secara tidak langsung Bang Dr. Akal sudah menjabarkan. Apa yang saya konversikan tadi itu bukan berarti Tuhan yang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda. Cuman perbedaan metode kasihnya yang berbeda. Kenapa di Perjanjian Lama itu dia selalu memusnahkan manusia? Mungkin itulah metode yang lebih baik. Tuhan itu seperti manusia juga mendidik ciptaan yang dikasihinya. Seperti manusia mendidik anaknya. Makanya dikatakan bapa dan anak-anaknya. Beda dengan bapa dengan anaknya. Nah, bapa dengan anak-anaknya, itulah metode cara Tuhan mendidik manusia. Tapi seiring berjalannya waktu, memang ini tidak tertulis, tapi ini dikisahkan oleh bapak-bapak gereja. Seiringnya waktu, metode dengan hal yang memusnahkan itu tidak mempan, begitu. Akhirnya Tuhan dengan kasihnya turun untuk mendidik manusia dengan metode kasih tadi. Akhirnya terbukti banyak pengikut-pengikutnya yang dikatakan orang Kristen. Nah, orang Kristen itu bukan datang dari pengakuan pribadi, tapi pengakuan orang yang bukan orang percaya atau orang yang mengikuti Yesus. Seperti Bapak memberi saya slogan apa gitu, entah apa. Nah, orang Kristen itu datang dari nama yang diberikan orang yang bukan percaya kepada Yesus, begitu. Ya, itu Begitu, Pak. ejekan. Itu ejekan namanya. Oke, Bang Jalan Sesat. Malah kalau seperti itu, ini sangat nggak adil loh Tuhannya. Jadi Jangan tobat beda gitu. zaman, beda perlakuan gini. Jadi Bang Jalan Sesat kalau di Perjanjian Lama hidup, Bang Jalan Sesat kalau buat kesalahan, misalnya mencuri, Bang Jalan Sesat dimatikan.
Tapi di perjanjian baru, bang jalan sesat melakukan pencurian diampuni. Ini kan kasihan orangnya gitu. Yang hidup di perjanjian lama itu naas benar nasibnya gitu kan. Dimusnahkan. Terus kalau bang jalan sesat mengatakan, oh Tuhan mengubah polanya, mengubah cara pengajarannya, karena dia lihat dengan cara dimusnahkan gagal gitu kan. Udah dimusnahkan tetap orang-orang nggak baik-baik. Ya udah dia gunakan cara yang berbeda. Artinya Tuhannya menyesal dan menggunakan hukum yang berbeda. Ini lebih kacau. Apakah manusia jadi lebih baik sekarang? Buktinya nggak bang. Oh, enggak. Ya. Sodom dan Gomoro dulu dimusnahkan, sekarang muncul lagi bang. LGBT merajalela lagi sekarang. Ya, terbukti bahkan sekarang di gereja sudah diperbolehkan pernikahan LGBT. Manusia nggak lebih baik bang. Anda boleh lihat, ya manusia zaman sekarang. Tunggu, manusia zaman sekarang moralnya lebih parah bang. Orang zaman dulu menipu pun masih pakai ini ya, masih agak ada hati nurani. Kalau sekarang gini, orang demi duit menghalalkan segala cara. Bahkan makanan aja sekarang ya, demi dapat banyak keuntungan, makanan tuh dijualnya yang udah busuk, ya ayam tiren. Kalau nggak sapi digembongkan, ya. Banyak cara-cara orang yang istilahnya benar-benar orang zaman dulu pun nggak pikirin. Tapi orang zaman sekarang itu bisa melakukan segala kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Demi apa? Demi ya keuntungan. Ya, perang dunia ke-1, ke-2 itu jauh korbannya bang dibandingkan perang-perang zaman dulu. Ya, orang zaman dulu nggak sampai benar-benar tuh bisa menghancurkan segalanya. Orang sekarang bisa. Manusia tambah bejat kok kalau mau diakui. Ya, siapa yang bilang bahwa dengan cara Tuhan yang sekarang berhasil dibandingkan dengan yang dulu? Itu malah membuktikan Tuhan Anda ini pelin-pelan. Dulu seperti ini, sekarang malah jadi berbeda. Enggak bang, memang Tuhannya berbeda. Akui saja gitu. Baik bang, saya langsung menjawab ya. Karena sebentar lagi saya akan tidur gitu karena udah jam 1. Baik. Begini bang, dalam iman kami, manusia itu bukan robot. Ada kehendak-kehendak bebas. Contoh aja di dalam perjanjian lama, dalam kisah Kejadian, ketika Adam memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan ingin melihat dia bagaimana merespon perintah yang Tuhan kehendaki gitu. Nah, begitu juga, apakah metode kasih itu gagal? Menurut kami tidak bang. Cuman manusia memilih untuk tidak mengikut metode kasih yang diberikan oleh Yesus itu sendiri. Yang dimana Yesus dan Tuhan pada perjanjian lama itu sama. Dialah dia, awal dan akhir. Alfa dan Omega. Begitu bang. Terima kasih. Oke, saya tanggapi. Oke, jadi dengan metode memberi hukuman, nggak berhasil bang jalan sesat. Menurut Anda metode hukuman itu nggak berhasil dong? Kalau menurut Anda ya kasih yang berhasil. Baik. Dikatakan tidak berhasil? Tidak juga. Kenapa? Iya, tapi direvisi. Tapi Anda bilang diganti. Tuhannya ganti cara nih. Iya. Begini bang. Karena Tuhan melihat. Tuhan menguji coba juga metode kasih. Ternyata manusia masih memilih untuk mengikuti kehendaknya. Tidak mengikuti kehendak dari Tuhan itu sendiri. Intinya... Waduh, artinya Tuhannya coba-coba dong, jangan sesat. Sia-sia dong. Tuhannya coba-coba. Iya, sia-sia yang dilakukan Tuhan dong kalau begitu. Karena nggak membawa perubahan apapun. Tidak sia-sia. Iya, masa Tuhannya ngetes ini? Ngetes zaman dulu dia tes dulu cara dengan hukuman. Oh, gagal nih. Sekarang metode kasih. Nampaknya bentar lagi mau direvisi lagi nih, Bang. Besok mungkin direvisi lagi. Waduh, sial kali kita jadi ciptaannya nih ya. Rupanya kita jadi kelinci percobaan Tuhan nih. Jadi gini loh bang, nih saya tanggapi ya. Kenapa sih Yesus itu kok mengajarkan kasih-kasih gitu? Karena Yesus itu hidup dalam keadaan terjajah. Ya, tidak mungkin dia itu akan mengajarkan sesuatu yang frontal. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang frontal, mati bonyok bang. Makanya dia itu mengajarkan yang lemah lembut. Sebagaimana Islam awal-awal 13 tahun, kalau Yesus cuma 3 tahun. Islam 13 tahun mengajarkan seperti itu, jangan membalas. Walaupun sahabat-sahabat Nabi itu disiksa, jangan membalas. Tetapi ketika Islam punya kekuasaan, ya, punya tentara, punya bala tentara, siapa yang memerangi balas. Begitu. Sebenarnya kedatangan Yesus yang awal seperti itu juga. Makanya kalau Anda lihat di dalam Matius 10 ayat 34, apa kata Yesus? Ya, jangan kamu sangka
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dikira ketika Yesus datang itu akan mendapat sambutan yang besar oleh orang-orang Yahudi. Ternyata zong. Sehingga Yesus ketika tidak dapat sambutan, apa yang dikatakan Yesus? Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa mau diajarkan Yesus dengan frontal? Ya, kecuali kalau Yesus itu punya bala tentara, punya senjata, bisa dia mengajarkan frontal. Tapi karena keadaannya miskin, tidak punya apa-apa, jadi yang diajarkan Yesus lemah lembut. Kasih musuhmu, ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Logis, Bang. Ya, tapi kalau Yesus itu benar-benar jadi raja, dia akan melakukan apa yang dia rencanakan di Matius 10 ayat 34. Begitu, Bang. Baik. Jadi akhir kata saya tidak mau menanggapi apa yang Abang katakan. Saya ingin mengutip ayat Al-Quran. Tunggu dulu. Saya ingin mengutip ayat Al-Quran. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Anda tidak percaya kepada Tuhan saya, tidak jadi masalah. Tidak ada hukum dan tidak ada hukumnya. Terima kasih dan selamat malam. Oke, Selamat malam Pak sama-sama, Jalan Bang. Sesat. Ya. Makasih waktunya Bang. Kok kabur? Ya. Waktunya Bang. Karena gini, setelah kita Kok menyampaikan, kabur? Anda Belum juga tidak beres. menerima apa yang kita sampaikan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Begitu. Berakhir Ya indah. ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya ke situ larinya. Guru Najuma monitor. Itu tadi udah meong. Ya, saya hadir, Om. Jadi gini, saya tambahkan sedikit ya, teman-teman. Kalau kita melihat dari kitabnya orang Yahudi ya, contoh misalnya di Yehezkiel 5. Di situ diterangkan bagaimana Tuhan itu sangat murka besar. Beginilah firman Tuhan, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa aku tempatkan Yerusalem dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa. Dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Lihat aku sendiri akan melawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan tidak akan pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal dari kalangan padamu akan kuhamburkan ke seluruh penjuru angin. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan, dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan kepadamu. Ini janji Tuhan kepada Bani Israel. Kok tiba-tiba begitu murkanya menyala-nyala, begitu murkanya besar sekali, tiba-tiba dia inkarnasi menjadi manusia, mati, dibunuh manusia dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Ini apa toh, Mas? Iki Tuhan murka toh. Kepada orang Yahudi dia murka semurka-murkanya. Kok tiba-tiba dia nongol jadi bayi di kandang binatang? Hai! Ini apa namanya ini? Dia lupa terhadap kemurkaannya. Sampai-sampai ada Tuhan bersandiwara seperti ini. Tuhan begitu hebat laknatnya. Tuhan begitu besar murkanya. Lalu kemudian unyu-unyu dia menjadi bayi. Lalu kemudian dianiaya. Lalu dikatakan terkutuk, bangkit,
menjadi mayat, dituhankan. Loh, yang gila sopo toh? Sementara kemudian dikatakan di dalam Yesaya 66, kita lihat di situ sangat jelas bagaimana murkanya Tuhan. Yesaya 66 itu sangat menjelaskan bagaimana pandangan Tuhan terhadap pemakan babi. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya yang seperti puting beliung untuk melampiaskan mukanya dengan kepanasan dan musuh dengan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, Theos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan juga binatang-binatang jijik serta balaau alias tikus. Loh kok tiba-tiba unyu-unyu dia tidak membinasakan pemakan babi, justru dia yang dibinasakan pemakan babi. Ini Tuhan atau hantu? Oh my God, kapan sehatnya kalian? Sehat dong. Tuhan itu murkanya luar biasa. Bahkan sampai dia bersumpah akan melemparkan orang-orang pemakan babi, orang-orang kafir yang tak bersunat ini kekal di dalam neraka. Loh kok ini ada Tuhan datang? Aku Tuhan mengajarkan kepadamu, siapa yang tampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Oh ini apa-apaan ini? Oh tadi katanya murkanya menyala-nyala sampai banyak orang yang mati berterbangan di mana-mana. Loh kok ini justru dia ngemati di atas tiang salib? Iki Tuhan apa, Zail? Tadinya Tuhan murka, bersumpah, lalu kemudian ia datang, nonotnya dipotong pula itu. Apa-apaan ini Tuhan kayak begini? Udahlah, uruslah semua itu kawan-kawan. Aku pusing. Di sini udah jam 2 hampir setengah 3. Jangan sampai aku gila permanen gara-gara dalil-dalil kayak begini. Mending aku siuman aja dengan Al-Quran yang kayak begini mah. Orang sedang yang percaya ada Tuhan murka tiba-tiba menjadi bayi. Piye to mas? Meong. Ini bociser dari kekristenan bukan? Bociser. Bociser. Bikin saya ngakak dia yang coba malu-malu. Hantu dari tadi, akhi. Iya. Keren. Ntar saya naikin dulu satu-satu ya, yang dari kekristenan. Cek. Apa namanya? Speana. Monitor. Sepana. Halo. Malu kayaknya nih. Apa suara saya nggak kedengeran, Ahi? Dengar. Oh, dianya kali yang nggak dengar. Bentar ya, saya satu-satu naikin dulu. Tadi mana yang itu? Siapa namanya? Lupa saya tadi namanya. Yang mana? Yang agnostik. Ini A3. Halo. Assalamualaikum semuanya, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen, Bang? Saya bukan, Bang. Saya Islam, Bang. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya, lanjut, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang? Mau menyapa saya cuma kejaan hati, Bang Juma? ingin nanya masalah tentang mimpi, Pak Ustadz. Boleh, Pak? Hah? Tentang apa? Ingin bertanya tentang mimpi. Oke, siapkan nomor togel. Bukan ahli mimpi. Nggak tahu saya, Bang. Bukan ininya, Bang. Kayak Bukan gitu saya tempatnya, Bang. nggak tahu, Bang. Tanya Bentar, saja sama dukun kalau itu, Bang. Enggak, ini pasti mimpi Yesus nih. Ini mimpi Yesus nih. Bukan. Mimpi Yesus gitu.
Salah Ustaz tempat Ali, Tuh, ya. Assalamualaikum. mimpi Yesus Diam tuh. aja. Nggak, ini Salah tempat mimpi ya. Yesus tuh itu. Nggak, aku takutnya mimpi Yesus. Aneh-aneh ini orang ini. Oh, pendebat kok ditanya soal mimpi piye toh rek. Ya, ini ada Pak Manten. Silakan Pak Manten. Marten. Iya, Manten. pagi ya. Selamat pagi. Halo? Islam Kristen, Pak? Iya. Ya, halo. Iya, saya Kristen. Ya, boleh, silakan. Oke, lanjut. Iya, sampai mana tadi ya? Saya menjelaskan secara global ya. Jadi begini, yang mesti harus dipahami bahwa seluruh kitab dalam Alkitab itu ditulis oleh manusia dengan sepenuhnya keberadaan manusia itu. Hanya saja di dalamnya itu ada tuntunan ataupun ilham daripada Tuhan sendiri. Maka dalam kekristenan kita tidak akan mati dalam ayat per ayat, tetapi kita harus melihat secara komprehensif. Saya itu tadi berusaha menjelaskan yang Tuhan PL kenapa kok gadang sekali, kemudian kenapa di PB jadi lemah lembut sekali. Nah, pernyataan seperti ini terjadi karena apa? Kita melihat dari sepotong-sepotong ayat. Contoh, di Perjanjian Lama, tidak sedikit ayat yang menggambarkan bahwa Tuhan Israel itu penuh dengan kasih. Misalkan, saya tidak hafal ya ayatnya dulu dari mana, cuman begini. 1, ada tertulis, biarpun dosamu merah seperti gilmisi, tetapi akan putih seperti kesumba atau apa itu. Kemudian rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Lalu dalam kitab Mazmur yang ditulis oleh, menurut orang Kristen ya, ditulis oleh Daud, itu banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tidak beda Allah di Perjanjian Lama berbeda dengan Perjanjian Baru, tidak, tetap sama bahwa Allah itu kasih. Nah, makanya di dalam kekristenan ada pemahaman atau cara melihat Alkitab itu secara bertanggung jawab. Jangan kemudian satu ayat lalu memperkosa seluruh isi Alkitab. Tapi biarlah seluruh isi Alkitab itu menerangi kita di dalam melihat ayat-ayat tertentu. Nah, saya kembali lagi ke pernyataan saya awal. Bahwa yang menulis Alkitab itu adalah manusia. Bukan didikte yang kemudian misalkan saya Martin, Tuhan ngomong, kemudian saya hanya menulis tanpa ada intervensi dari diri saya sendiri, tidak. Tetapi seluruh kepenuhan kemanusiaan sebagai Martin itu menulis kitab. Termasuk dengan bagaimana pendidikan saya, bagaimana pengalaman saya, itu tercurah dalam tulisan itu. Nah, tetapi garis merahnya sama. Seluruh penulisan di Perjanjian Lama itu mengarah pada penubuatan akan datangnya Sang Juru Selamat. Itu pasti, garis merahnya di situ. Nah, kalau ketemu kemudian mengapa ada ayat-ayat yang kemudian Allah terlihat sangat kejam. Nah, itulah perlunya kita untuk bisa memahami Alkitab secara benar. Maka ada yang namanya ilmu tafsir. Bagaimana kita bisa menginterpretasikan ayat Alkitab itu secara bertanggung jawab, tidak langsung mencomot satu ayat lalu menyimpulkan. Nah, maka ada kalanya ilmu tafsir menyebutkan bahwa misalkan siapa? Anda tadi membacanya dari kitab mana ya? Anggap aja Martin lah. Saya ini kemudian memahami
Tuhan saya itu dengan cara itu, bahwa dia tidak kompromi dengan dosa, maka bagaimana cara melawan dosa? Pemusnahan, pembunuhan. Nah, begitu. Oke, udah Bang Martin? Ya, Bang sebentar Martin gitu. ini kalau saya terawang dari Katolik ini, betul? Oh bukan, saya dari Protestan saya. Oh, dari Protestan. Masalah di Protestan apakah ada ilmu tafsir, Bang? Tuh, Soalnya setahu saya pendebat semua Kristen ini tidak. semua Nah ini Pak, semua ini Pak. eksegesis, Bang. Ya, benar, benar. Makanya ini makanya pentingnya kita saling mengenal itu apa? Pernyataan Anda menyampaikan di Kristen tidak tafsir itu sama dengan lingkup belajar Anda itu sangat kecil sekali. Kristen sangat-sangat paham tentang ilmu tafsir. Makanya ada sekolah teologi Duta Wacana, Satya Wacana, dan itu berkelas ya, berkelas di Indonesia. Kemudian kalau kemarin LAI meluncurkan terjemahan Alkitab, ya, terjemahan baru edisi 2. LAI itu milik Protestan. Tetapi hasil karyanya juga kemudian disetujui atau dipakai juga oleh Katolik. Karena apa? Dia tahu bagaimana bertanggung jawabnya LAI di dalam menerjemahkan Alkitab. Loh, kalau masalah ilmu, sungguh Protestan tidak bisa dianggap remeh, begitu. Nah, makanya Anda harus banyak bergaul supaya kemudian Anda tidak terkungkung dengan hal yang kemudian sempit. Pak, sebentar Pak, jangan membroming dulu Pak. Kita jelasin Itu dulu. Bang Martin. Ya, kita setiap hari diskusi sama orang Kristen, Bang Martin. Kita sering diskusi sama orang Kristen. Cuman yang kita temukan, ya, teman-teman dari Protestan ini agak beda, Bang. Kalau dari Katolik saya setuju. Mereka ini nggak sembarangan. Dari atas bilang apa sampai ke bawah sama, Bang. Tapi yang kita temukan di Protestan, kita temukan di Protestan ini semua eksegesis mandiri, Ini Bang. kan penganut sola scriptura toh. Benar gini. Mengapa sih Anda kemudian jarang ketemu dengan orang Protestan yang kemudian masuk di dalam dialog, ya, dialog entah dialog ataupun perdebatan, yaitulah karakter dari orang-orang Protestan arus utama. Buat apa kita berdebat? Bang, ini Anda salah loh. Bang Martin nampaknya baru di dunia debat, Bang, ya. Yang kita temui itu setiap hari Protestan, Bang. Yang kita jumpai setiap hari ini Protestan Katanya terus tadi loh. Protestan sangat jauh dari ilmu tafsir dan lain sebagainya. Karena mereka nggak ada ilmu tafsirnya, tapi tafsir sendiri. Kan tadi saya bilang itu, dasar ilmunya nggak ada, tapi tafsirnya mandiri, Bang. Bahkan Misalkan contoh apa? ya, Misalkan apa? Wak Donat. Ya, contoh Wak Donat mengatakan Yudas masuk surga. Berantem sama orang Kristen lain gitu. Permasalahan masalah Yudas masuk surga. Begitu juga dengan Salomo. Dia masukkan ke neraka. Dia bilang, ya, Raja Salomo itu masuk neraka. Berantem lagi. Semua eksegesis mandiri, Mengapa Bang. kita harus mempersoalkan itu? Si A masuk surga atau neraka, si B masuk surga atau neraka. Mengapa kita memisahkan hal itu? Saya ambil contoh. Sekarang gini, bukankah itu menjadi otoritas Tuhan? Ya, hanya orang-orang Kristen kan yang kita bahas bodoh, bukan masalah siapa ya, masuk surga, Bang. hanya Tapi orang-orang Kristen masalah yang bodoh dan kurang pekerjaan Itu contoh, yang kemudian Bang. Itu berusaha contoh, bentar. memutuskan Itu kan seorang contoh. A Tadi itu masuk itu. masuk surga atau tidak. Nah, makanya contohnya pun juga harus bertanggung jawab. Makanya saya selalu menjelaskan dari yang kemudian Anda sampaikan. Bang, itulah aku bilang orang kalian suka melakukan eksegesis sesuka hatinya, menerjemahkan tanpa dasar ilmu sesuka hatinya. Orang Protestan yang saya bilang ini ya. Anda kalau Itu yang kita ngomong jumpai polemikus. eksegese secara maunya sendiri itu sudah salah. Apa arti eksegese? Ya itu yang terjadi, Pak. Pendebat-pendebat Kristen Itu semua namanya eksegese. Itu namanya eksegese. Jadi begini, Alkitab diam, lalu kita Bang memperkosa. Juma, tolong dong Bang Juma. nggak usah biar gini. Bang Martin ini mungkin harus masih baru ya. Karena masih baru ya itu. Habis itu tadi aku langsung jawab aja. Yang pertama Anda katakan ya, oh itu gara-gara penulisannya manusia. Padahal Bang Martin, mereka mengklaim diilhami oleh Roh Kudus gitu. Benar. Apakah Roh Kudus yang ilhami mereka ini beda-beda sehingga gaya penulisannya beda-beda? Iya, Ya, benar. kalau manusia yang nulis, oke, Bang. Bang Martin mungkin tipikalnya emosional, jadi bahasanya mungkin agak emosional. Tidak. Sedangkan Ustadz Sugi, dia karena orangnya lembut, dia mungkin cara penulisannya agak dilembut-lembutin. Ya itu kita maklumi karena mereka manusia gitu.
Tapi kalau sudah diilhami Makanya Roh kita harus melihat Kudus, secara Roh Kudus yang komprehensif. sama, ini kok bisa beda? Ini kan aneh. Tidak ada yang Itu beda. aja sih. Saya sudah jelaskan tadi. Mengapa harus berulang lagi? Ya artinya Ya, Anda mengakui bahwa itu tulisan manusia kan? Selesai. benar loh. Siapa bilang kemudian apakah ada orang Kristen Nggak yang diilhami mengakui Roh itu Kudus. manusia? Ya nggak diilhami Roh Kudus dong artinya Iya kan? betul. Cuman klaim semata. Nah, benar. Kan begitu tadi Oke, saya bilang. setuju. Tetapi Artinya menurut kemudian, Bang Martin, mereka ini nggak ya, diilhami Roh Kudus, cuman ngeklaim diilhami Roh Kudus. Padahal itu tulisan tangan mereka. dilahami. Loh, kalau diilhami kok beda-beda Bang? Roh Kudusnya beda kali? Tidak. Konsep di Perjanjian Lama ya bahwa Israel umat pilihan itu sekelilingnya adalah para musuh ya, para lawan. Artinya begini, Israel sebagai penyembah Tuhan yang benar, sedangkan sekelilingnya adalah penyembah Baal. Jadi kita harus memahami benar-benar konteks di Perjanjian Lama itu bagaimana. Israel sebagai yang kecil itu dikelilingi oleh bangsa-bangsa besar dan dia adalah kita gampangnya menyebutnya sebagai bangsa yang penyembah Baal begitu. Ya, kalau Alkitab menggambarkan sebagai penyembah Baal. Nah, maka bagaimana konsep bahwa yang namanya kekudusan, kesucian itu tidak bisa berkompromi sama sekali dengan kejahatan. Nah, maka ada kalanya di konsep Perjanjian Lama Allah menunjukkan diri sebagai sang pencipta langit dan bumi bahwa penyertaannya adalah ya dan amin itu dengan menumpas negara-negara yang bangsa-bangsa yang kemudian melawan Israel. Oke. Jadi Bang Martin ini kembali ya. Mungkin aku langsung aja, tolong jangan dipotong lagi Bang. Ya aku bereskan aja karena udah malam juga mau tidur ya. Jadi Bang Martin ini udah terlanjur ini ya. Aku bilang nggak ngerti ya. Kalau yang selama ini kita diskusikan Bang, kami nggak pernah ada masalah dengan orang Katolik karena saya tahu sekali orang Katolik itu mereka ngomong itu selalu pakai dalil. Mereka itu istilahnya sesuai dengan dari atas gimana sampai ke bawah bakal gimana. Coba Beda munculkan dengan orang Protestan. Coba munculkan orang Ya. Katolik. Coba munculkan orang Katolik. Apakah kemudian yang saya sampaikan Bang, boleh ada kemudian ini aku ngomong dulu nggak Bang Martin, jangan dipotong. Bisa? Kalau nggak Saya aku nggak sepakat. ngomong nih. Kalau kemudian Anda yang Loh. sudah punya ruangan kemudian ya udah silakan. Loh, saya juga tamu Bang, kita kan sama-sama tamu. Jadi di sini ya, kalau orang Katolik udah saya bilang, kita nggak pernah ada masalah karena mereka punya pemahaman tuh pasti kita ketemu hari ini sama Katolik A, dia akan ngomong seperti itu, besok ketemu yang B, dia akan ngomong hal yang sama. Beda dengan teman-teman Protestan yang memang beda semua Bang. Hari ini kita tanya Bang Martin akan kasih jawaban ini, besok kita tanya sama teman Kristen yang lain, yang Protestan yang lain, akan kasih jawaban yang lain Bang. Beda-beda, jadi sehingga kami kadang-kadang bingung gitu, kita diskusi apakah sama itu siapa. kemudian menjadi masalah buat Anda? Pemahamannya begini. beda Bang. Tunggu lu Bang Martin. Karena Udah aku begini. bilang jangan dipotong. Aku bingung nih Bang Martin. Ngerti nggak istilah jangan dipotong? Ya kalau nggak ya udahlah aku nggak ngomong lagi. Silakan Bang Martin ya. Jadi kembali lagi kalau bilang oh gara-gara di Tuhan Perjanjian Lama itu dia dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan musuhnya. Dia hanya kerajaan kecil di tengah-tengah gitu. Sehingga Tuhan mengeluarkan sabda yang begitu kejam. Sedangkan di zaman Yesus nggak. Di zaman Yesus jauh lebih sadis Bang. Di zaman Yesus itu Israel itu cuma jadi budak Bang. Mereka jadi jajahan. Ya, mereka itu jadi kerajaan yang dijajah, bukan kerajaan yang mandiri. Mereka dikelilingi oleh Romawi yang notabene adalah penguasa saat itu. Lebih sedih lagi kondisinya. Kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama gitu? Ya karena memang Tuhannya beda, bisa jadi gitu kan. Ya kembali lagi, kalau kalian bilang oh itu cuma gaya penulisan, ya padahal ini Roh Kudus yang ilhami gitu. Oke, Kalau sekarang saya seperti jadi itu, ada Roh Kudusnya itu punya paham. berapa pribadi gitu. Ya, Ya, saya sudah sama paham. pribadi Saya sudah Martin, paham. sama Saya pribadi sudah paham. mungkin Jadi namanya saya Paulus sekarang jadi beda. tanya. Saya sekarang Oke jadi lah. balik tanya ya. Tunggu Bang Martin. Saya Kalau sekarang aku balik dari tanya. tadi ngomong Lalu dipotong-potong, apa aku yang tutup aja. kemudian Makasih Bang Martin. Katolik jelaskan Yuk. kepada Anda? Lalu apa yang kemudian Katolik jelaskan kepada Anda? Tadi kan Anda bilang ketemu ini sama, nggak ada yang beda. Sekarang mau tanya, untuk masalah yang kemudian Anda tanyakan, apa yang menjadi Sudah yang kemudian tidak ada diterangkan oleh orangnya Pak Katolik? Martin. Saya mau tahu. Ya, Halo, gitu aja. Aduh.
Ini dong host kalau bisa dijadwalkan saya dong dengan Pak Martin ini kapan besok atau Oh boleh, kapan gitu. kayaknya ya kayaknya Pak Bisa nggak Martin Pak ini Martin kan kita Saya begini bisa. diskusi Kita ringan? lewat apa video call WA saja, Bang Suma, biar enak. enggak Enggak lewat di ini sini Pak, di sini lewat aja ini di aja. Enggak. kanal Kita TikTok lewat kita ini. WA saja, biar saling melihat muka, begitu aja. Saya Oh di tinggalkan sini nomor juga HP bisa saya Pak. ya. Saya tinggalkan nomor HP Di saya sini atau juga mungkin bisa. catat saja 082. Udah ditinggal itu Bang kalau di WA kayak gitu Ya, sekarang di karena koma kita biar inginnya bukan disaksikan. konser ya, inginnya kita bukannya kemudian show, bukan show Oh kita. enggak Pak, enggak gitu. Kebenaran Enggak. itu harus Kalau didengar sama memang, semua kalau orang memang Pak. ya, kalau memang Sebentar Pak, jangan ngeyel dulu. Kebenaran enggak, itu harus didengar sama lewat dia semua saja. orang. Itu ketetapan saya. Itu ketetapan saya. Nah ini dari Lewat tadi apa video ini call Pak WhatsApp. diskusi? Tapi Bapak naik ke sini sok pintar tapi yang Anda sampaikan semuanya nol bagi saya. Justru Anda yang nol. Oh, mari kita buktikan. Baik. Oke. Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17 bahwasanya sebelum langit dan bumi lenyap tidak setitik pun dari hukum Taurat itu dibatalkan. Anda percaya itu? Iya, Anda percaya? betul. Paulus mengajarkan Kristen di dalam Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus hukum Taurat semua dibatalkan. Oke. Anda percaya? Oke, sudah. Sekarang Anda saya percaya? ingin Tunggu Anda dulu membaca. sabar, jangan sok pintar Sekarang Anda. Saya tanya, Anda percaya? Karena Anda memotong. Gini loh, Anda percaya? Anda memotong Kamu ayat. yang memotong. Karena Saya Anda lagi memotong membacakan dalil Karena Anda. Anda memotong Efesus ayat. Gini loh, Bang Suma, kalau Anda Efesus tidak memotong 2 ayat, nomor saya tidak akan ngomong. 15 Karena Paulus Anda memotong mengajarkan ayat. dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Ya, dia karena telah Anda membatalkan memotong ayat. hukum Taurat Coba dengan diulang segala kembali ketetapan ayat yang ada Alkitab di yang ada di dalamnya. Matius. Coba Anda Sekarang ulang. Ayat yang mana dibaca yang benar? di Dengarkan Matius. saya. Sekarang Ya, yang mana yang benar? makanya kemudian Sebelum coba langit ulangi dan lagi. bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu batal, atau yang benar itu adalah Nah, dengan itu matinya ulang, Yesus di itu atas tiang terpotong, salib, itu Anda maka potong. semua Itu hukum Anda Taurat itu potong. batal. Ayo. Mana yang benar? Anda yang jujur. Yang benar yang mana? Enggak, Anda tuh yang jujur. Ngomongnya jangan memotong ayat. Coba yang kemudian sebelum apa? Loh. Nah, Loh. makanya gini. Yang baca saya ayatnya potong mana? Yang saya Nah. potong mana? Oke, sekarang gini. Anda baca satu ayat secara penuh. Yang kemudian Anda Yang bilang mana yang saya potong? Anda mengatakan saya potong, yang mana yang saya potong? Anda nggak ngerti Bible. Sok tahu, makanya aku bilang Anda ngomong di sini itu kosong yang Anda sampaikan itu, jualan obat. Ngerti enggak? Anda itu jualan obat, ku bilang. Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17. Ya udah Anda baca dulu, pelajari dulu, buka Bible. Oke? Jelas dikatakan sebelum langit dan bumi lenyap tidak setitik pun dari hukum Taurat itu dibatalkan. Kata Yesus, kata Paulus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Yang benar yang mana? Sebelum langit dan bumi lenyap atau setelah Yesus disalib? Yang benar yang mana? Ayo jawab. Itu dia ke mute itu, buka aja mute-nya. Di sini tidak Enggak ke bisa mute, dia sengaja ini kayaknya. Iya. Kalau di Sebelum TikTok dia jawab, tidak saya sapa bisa dulu ini guru-guruku di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Burka Zuma, Masya Allah, lama sekali Wabarakatuh. tidak ini bersama-sama Bang. Iya, Masya Allah. Kayaknya dia dimarahin bininya teriak-teriak kayaknya di rumahnya. Astaga. Atau mungkin ayatnya sudah hilang itu. Nah, iya saya kan tanya dari Lukas pasal berapa, ayat berapa, saya mau baca dulu begitu loh. Lukas 16:17 Bang. Halo, baru mau belajar toh Pak? Kirain orang terpelajar gitu loh. Pak, jangan di-mute, Pak. Nanti disangkanya kita yang mute, Pak. Jangan di-mute. Ini soalnya banyak-banyak fitnah kalau dari kaum Bapak itu. Orang Jangan baru di-mute. mau belajar rupanya. Tadi dengar-dengar khutbahnya hebat, tapi ternyata kosong. Kan udah aku bilang, Bapak itu ngomong kosong. Pening kepala saya, Pak. Masih bagusnya apa Luga Tambunan ku dengar daripada abang. Wah, sok Ya, intelektual memang, tapi memang dia kan seorang pendeta. siapa bilang Luga itu pendeta? Jadi yang mana yang benar nih, Pak?
Roh Kudusnya ini error, Pak. Roh Kudus di Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap tidak setitik pun batal hukum Taurat itu. Roh Kudusnya Paulus mengatakan dengan matinya Yesus semua batal. Roh Kudus Anda yang benar itu yang mana? Diare kan, Pak? Makanya aku bilang silakan kalau Anda merasa hebat Bible, kita buka room besok atau lusa di sini. Ini udah hampir jam 3 di tempat saya gitu loh. Jangan aja ke WA. Nanti yang Bapak di sana mencret enggak ada yang tolong kalau di WA. Debat di WA itu 4 tahun yang lalu, Pak. Udah nggak musim. Lagi cari di Google kayaknya emang bener ini. Iya. Tadi teriak-teriak. Baru belajar tadi bilang. Tadi teriak-teriak. Ya kalau masih mau belajar, Pak, berarti bukan kelas kita. Ayo buka mute-nya. Jadi jangan disangka kita yang nge-mute. Kalau di TikTok itu host nggak bisa nge-mute. Pasti bisa langsung dibuka. Kecuali kalau di Zoom. Ayo buka mute-nya. Jangan pingsan, Pak, jangan pingsan. Kalau Nih. kemudian ya saya gini gitu. Kalau kemudian saya ini kan ada di aplikasi TikTok. Nah, saya juga di aplikasi Alkitab. Masa ke-mute? Loh, ini Bapak baru mau belajar toh. Wah. Bahaya ini, Bang. Pak. Betul, Bang. Kalau kamu keluar ke googling itu otomatis ke mute itu, Bang. Kalau kamu ke googling. Memang begitu itu. Ternyata baru mau lihat datanya toh. Saya kan lagi buka Alkitab tadi. Loh, ya uang saya sendiri hafal kok, Pak. Gimana toh? Lah makanya saya kan mau membuktikan. Karena apa? Saya memahaminya. Ada ayat yang terpotong. Makanya kemudian Kalau Anda memahami ada ayat yang terpotong, sejatinya Bapak itu udah tahu. Toh ini buktinya masih ngemis-ngemis buka Google lihat apa yang tertulis. iya, tapi Bingung kan saya, Pak. gini loh. Saya kan bukan penghafal Alkitab. Saya kan bukan penghafal Alkitab. Jadi gini loh. Ya sama, saya juga bukan penghafal kitab, Pak. Tapi karena saya sering belajar, saya tahu. Ya udah. Kalau memang nggak bisa, ya sudah, Bapak undur diri aja, lambaikan tangan ke kamera, udah selesai, simple toh. Iya, jadi jangan sok-sok pintar pas naik langsung teriak-teriak. Gak boleh kayak gitu. Ya tidak, saya tidak menganggap lo pintar. Anda yang kemudian salah memahami. Seperti begini. Enggak, tadi Bapak berapi-api loh. Bapak berapi-api loh tadi. Seperti pasukan Romawi loh tadi salah Bapak. memahami Al-Quran. Itu kan tidak masalah. Ya kan? Seperti halnya orang Kristen yang salah memahami Al-Quran, itu kan tidak menjadi masalah. Yang masalahnya sekarang itu Bapak yang salah memahami kitab Bapak sendiri. Itu masalahnya, Pak. Masalah besar itu. Orang Kristen tidak paham kitabnya sendiri, lalu mau paham apa? Ya sudah. Nah makanya kemudian saya pengen tahu. Makanya kemudian saya pengen tahu pemahaman yang kemudian Anda anggap penting. Saya yakin kok semua. Anda tadi siapa yang ngomong akan apa berkawan dengan banyak orang Katolik. Saya yakin orang Katolik menjelaskan, Anda juga akan sangkal. Ya sudah, kalau sudah ngaku ya udah, wes. Besok aja Pak, kalau masih mau penasaran dengan saya boleh Pak, Bapak boleh bertanya tentang Al-Quran. Besok, ini udah jam 3 Pak. Ya, besok jam 8 saya buka ya Pak ya. Nanti Bapak naik, bawa semua data-datanya. Oke, ya Pak. Besok ya saya undur diri dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Silakan Pak.
Silakan. Ya, Pelajari Besok dulu jam 8 kitabnya ya, ya Pak. Pak ya. Selamat Besok jam malam. 8 saya buka Selamat formal pagi ya. Jangan. semuanya. semangat Selamat malam pagi Bapak. semuanya. Sehat-sehat selalu, Pak. Jangan lupa minum Panadol dulu, Pak. Bapak 5 Jangan. menit lagi di sini, mata saya melihat Bapak udah kayak perempuan berhijab loh. Saking ngantuknya. Aku malah ketiduran ternyata request dinaikin barusan lagi tidur Kang Satria, Masya Allah. Orang begini harus disemes. Wong sok hebat kali oh, dikasih satu pertanyaan kode mencret tepung. Oh ngendi. Nyanggana Rep nendiku jangan saya naik dewe ngomong apa. Orang juga dengar apa gitu loh. Wong suaranya kayak wedus kayak gitu. Oke teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya di sini, mungkin saatnya saya undur diri seperti biasa. Besok insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan yang sama dengan lawan-lawan yang mungkin lebih berkualitas. Jangan yang mulutnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda, tapi otak kosong. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Dak sebentar. Tadi kan udah janji sama Siap, Deta Ah, ini Pak Pipo apa siapa nih Pipo? Diundang saya Guru Dak. Aduh, suara saya kedengeran nggak?